seringkali masyarakat bilang penyakit ini turun. Soalnya itu bapak ibunya atau ibunya TBC itu dok, anaknya juga TBC dok, terus cucunya TBC juga dok gitu. Nah, pasien ini mulai menyerah, turun dok. Saya sudah nyerah, saya nggak mau lanjut lagi lah dok. Apapun resikonya, saya mau di stop. Saya mau di stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Serup semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali lagi kita di podcast Kosan Serup, konten kesehatan RSUD Serpong Utara. Nah ini kembali lagi ya, kita di podcast Kosan Serup yang sudah ketiga kalinya yang sekarang. Nah kebetulan hari ini perkenalkan, saya sebagai moderator, sebagai host, Dr. Febian, dokter umum di RSUD Serpong Utara, di mana hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik hari ini, yaitu tentang serumah dengan penderita TB sudah pasti tertular. Ya. Nah ini dengan tema yang seperti ini cocok sekali nih kita kedatangan narasumber yang kompeten di ahlinya. Salah satunya adalah Dr. Nizar Firdaus Trisnianikan, spesialis paru. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Febian. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat-sehat terus ya dokter ya. Gimana? Sibuk apa nih dokter? Ya sibuk begini. Ya praktek-praktek gitu ya, poli-poli gitu ya. Masih jadi dokter pak. Oke baik. Nah dokter terima kasih banget ini sudah menyempatkan waktunya hadir hari ini untuk membahas yang kebetulan temanya ini cukup menarik dokter ya. Tentang tuberkulosis ya, dokter ya. Jadi mungkin sudah ada beberapa dokter dari sobat-sobat Serup nih yang banyak masuk dok komentar-komentar, pertanyaan di direct message, Instagram atau di TikTok kayak gitu. Kita kan medsos sudah mulai aktif dok. Dok ya. Nah mungkin langsung ke tema aja dok ya, tentang serumah dengan penderita TB yang apakah sudah pasti tertular dokter. Mungkin tuberkulosis ini juga sendiri dokter, apa sih dokter tuberkulosis itu sendiri gitu dok? Ya oke. Terima kasih dokter Febian waktunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ngomongin tuberkulosis ini menarik ya dokter Febian ya, karena kita bicara penyakit yang sejarahnya panjang. Jadi ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa kemungkinan tuberkulosis bahkan ada sejak zaman Firaun. Jadi ditemukan di mumi yang sudah diawetkan. Salah satunya adalah bakteri yang menyebabkan tuberkulosis. Jadi apa tuberkulosis ini, atau kalau masyarakat awam sering sebutnya TBC ya, atau TB, atau yang lebih awam lagi kadang menyebutnya sebagai flek pan. Jadi TB ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh kuman ya, seperti kita ketahui ya. Mungkin kalau Dr. Firdian udah tahu, kalau teman-teman yang awam mungkin belum tahu ya. Nah ini nama kumannya adalah Mycobacterium tuberculosis dan ini menular. Nah ini sangat disayangkan sekali karena di era antibiotik sudah ditemukan. Dulu sebelum ada antibiotik, penyebab kematian di dunia nomor satu itu adalah penyakit infeksi, dan Mycobacterium dan TBC ini adalah salah satu penyakit infeksi. Nah tapi sejak ditemukan antibiotik tahun 19 ini ya, abad 19 ini, maka kematian akibat penyakit infeksi itu jauh menurun. Bahkan sekarang penyebab kematian terbesar adalah kardiovaskular, stroke dan jantung. Nah tapi ada satu penyakit infeksi yang sampai sekarang masih menyebabkan kematian tertinggi di dunia, yaitu tuberkulosis atau TBC ini. Padahal antibiotik sudah ditemukan. Nah ini sayang sekali karena memang pengobatan TBC ini ya mudah-mudahan gampang ya, mudah-mudahan gampang, sulit-sulit gampang ya, karena butuh waktu. Nah seringkali banyak yang tidak sabar. Di Indonesia sendiri ini penyebab kematian nomor 3. Nah tadi setelah stroke dan kardiovaskuler ya, lalu diabetes mellitus atau penyakit gula darah, yang ketiga ini TBC. Tapi untuk infeksi TBC ini nomor 1, dan di dunia pun begitu kurang lebih sama. Waktu tahun 2022 kemarin sempat dikalahkan oleh COVID ya, tapi sekarang kayaknya
TBC, kalau untuk infeksi nomor satu lagi. Itu kurang lebih bayangannya. Jadi ini memang sangat disayangkan, ini penyakit menular dan bisa diobati sebenarnya. Tapi kenapa pertanyaannya sampai sekarang kok masih menyebabkan kematian tertinggi di dunia dari penyakit infeksi? Dan kabar yang kurang baiknya lagi, kita naik nih dari urutan nomor 3 terbanyak sedunia. Tadinya setelah India dan China, kita naik urutan kedua setelah India. Nah ini ya, jadi ini masih jadi masalah kita bersama, dan podcast seperti ini mudah-mudahan jadi manfaat. Jadi nanti bisa teman-teman yang menyimak mengetahui apa gejalanya, bagaimana cara mengatasinya, mudah-mudahan ya. Baik dokter. Nah itu dokter ya. Tadi tuberkulosis itu merupakan suatu penyakit yang memang salah satu penyebab kematian ya dok ya, tertinggi di penyakit infeksi ya dokter ya. Dan angkanya pun meningkat ya dokter ya. Dan itu pasti ada hubungannya dengan masyarakat kita juga dokter. Kadang memang masyarakat kita punya mitos-mitos dokter ya, yang kadang tidak ditemukan secara medis gitu. Akhirnya menganggap penyakit infeksi ini jadi penyakit yang seperti biasa saja, seperti akhirnya lolos lah dia untuk pengobatan gitu ya dokter ya. Nah kalau gejalanya itu dok, gejala tuberkulosis itu bagaimana tuh dok? Ya, untuk TBC ini atau tuberkulosis atau flek paru lah ya kalau masyarakat awam menyebutnya, ada yang disebut sebagai gejala klasik dokter Febian. Kenapa dibilang klasik? Ya kalau saya menganggapnya klasik itu dulu ya. Jadi dari dulu gejala ini sering ditemukan. Nah tapi karena klasik ada lawannya modern. Nah artinya kadang di yang sudah modern ini, di dunia yang sudah modern ini, gejala-gejalanya nggak mesti ada semua. Jadi kita bahas dulu apa itu gejala klasik ini. Gejala klasiknya kurang lebih secara umum ada 4. Yang pertama adalah batuk. Ya batuknya bisa biasanya berdahak, tapi bisa juga kering, dan batuknya lama, lebih dari 2 minggu. Yang kedua adalah keringat malam. Yang ketiga penurunan berat badan, ya. Yang keempat biasanya demam. Nah bisa juga disertai nanti batuknya itu ada batuk darah, ya. Tapi secara umum adalah batuk. Nah kenapa saya bilang ini gejala klasik? Untuk sekarang, karena kita juga naik ke urutan kedua di dunia, WHO itu sudah mencanangkan bahwa pasien dengan batuk 2 minggu saja, ya 2 minggu atau lebih, tanpa ada gejala-gejala klasik yang lain, itu bisa dicurigai TB. Apalagi disertai dengan misalnya gambaran ronsen dada, ronsen torak yang abnormal, yang tidak normal. Nah, kenapa yang lain bisa nggak ada? Ya, karena sekarang tadi perubahan zaman. Misalnya contohnya keringat malam, tidurnya udah pada pakai AC gimana mungkin. Nah terus berat badan turun. Sekarang ini makanan berlemak dan protein tinggi itu mudah diakses, nggak seperti dulu. Kita kalau mau beli ayam tepung di mana aja ada sekarang. Kentang mana aja ada ya. Hobi dokter. Saya juga hobi sama. Nah terus demam ya, demam ini lebih ke arah sumbung-sumbung dengan perubahan iklim segala macam, kadang sekarang terasa. Jadi sekarang yang dicantumkan oleh WHO rekomendasinya batuk 2 minggu saja sudah bisa dicurigai TBC. Nah tapi juga jangan ini jadi pikiran, tapi ini adalah warning bagi mungkin teman-teman sobat-sobat sekalian yang batuk lama, bandel sudah 2 minggu, nggak ada salahnya diperiksakannya. Untuk sobat-sobat seru, apabila ada gejala-gejala klasik yang tadi disebutkan oleh Dr. Firza, nah sebaiknya memang kita harus memeriksakan lebih lanjut ya ke sobat-sobat ya, agar lebih tahu apakah penyebab dari penyebab batuk itu sendiri gitu. Nah kadang di masyarakat itu ini ya dok ya, beranggapan TBC ini penyakit yang turunan. Bagaimana menurut dokter tanggapan dokter? Iya. Jadi apakah TBC ini penyakit turunan? Jawaban sederhananya enggak ya. Enggak. Ini enggak benar dan sama sekali salah. Nah, tapi kenapa mitos ini bisa muncul kemudian menjadi dipercaya? Karena ya salah pahaman.
seringkali masyarakat bilang penyakit ini turun, soalnya itu bapak ibunya atau ibunya TBC itu dok, anaknya juga TBC dok, terus cucunya TBC juga dok gitu. Nah, yang harus diketahui seperti saya bilang tadi, penyakit ini menular dok, bahkan sangat menular ya. Nah, walaupun penularannya tidak semudah itu ya. Nah, ini menular melalui droplet atau gampangnya melalui percikan dahak kita yang kecil sekali bahkan. Dan ini biasanya butuh kontak lama dan erat. Artinya yang paling berisiko siapa? Yang paling berisiko tertular adalah mereka-mereka yang kontak lama dan erat dengan pasien TBC. Dan nggak mungkin kontak erat dan lama itu orang-orang jauh kan ya, pasti orang-orang yang sayang, orang-orang dekat tuh, ya berarti keluarga. Nah, makanya penyakit TBC ini biasanya ditularkan di keluarga. Kalau ibunya sudah kena, anaknya bisa kena. Tapi bukan berarti turunan. Nah, makanya pemerintah, ya tenaga kesehatan kita, Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan semua, bahkan kader-kader kesehatan juga sekarang sudah proaktif melakukan penjaringan dan pencegahan. Jadi ketika ditemukan pasien TBC baru, maka kita akan adakan screening untuk keluarganya. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan keluarganya terkena TBC ya, karena musibah ini, ya jangan terlalu panik juga. Bisa nanti ke puskesmas kalau memang belum dilakukan screening, untuk dilakukan screening, dan bisa diberikan obat pencegahan dok, disebutnya TPP, terapi pencegahan TB. Yang paling sederhana itu nanti ada obat yang nggak diminum setiap hari, diminumnya cuma cukup 1 kali seminggu selama 12 minggu. Nah, jadi TBC ini bisa dicegah dan tidak menurun. Bukan artinya orang tuanya TBC, anaknya pasti TBC, tidak. Ya, jadi ini yang salah. TBC juga bukan penyakit kutukan, bukan ya. Ya, sudah banyak ya dok ya yang seperti itu yang bilang. Nah, walaupun saya bilang menular, TBC ini menular hanya lewat droplet, tidak dengan salaman, ya, tidak dengan ketemu papasan, ya. Jadi nggak semudah itu juga. Nah, tapi memang yang mesti ditingkatkan adalah kewaspadaan, ya. Kewaspadaan dari si penderita sendiri, kesadaran dari penderitanya, dan kewaspadaan dari orang-orang yang kontak erat sama keluarganya. Nah, itu ya sobat ya. Jadi jangan salah kaprah tentang TBC itu, bahwa TBC itu bukan penyakit yang sifatnya diturunkan ya dok ya. Jadi lebih ke memang tertular juga gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan juga dokter. Kadang karena banyak yang putus pengobatan gitu dokter. Kadang juga bisa dalam yang bertanya, apakah TBC itu bisa sembuh dokter ketika dia sudah selesai pengobatan? Karena kan kita tahu ya dok ya, TBC itu pengobatannya cukup lama dokter, minimal 6 bulan ya dok. Dan beberapa memang kadang-kadang ada pasien yang tengah-tengah nih udah enakan sedikit dok, akhirnya putus pengobatan. Nah, itu bagaimana dokter? Ya, jadi apakah TBC bisa sembuh? Yakin ya teman-teman, bisa sembuh dan banyak yang sudah sembuh ya. Jadi bukan tidak bisa disembuhkan, tapi memang pengobatannya tidak sebentar. Dan pengobatan lama itu ya tadi seperti Dr. Febian bilang 6 bulan, tentunya bukan sesuatu yang mudah baik dalam POV atau sudut pandang pasiennya. Nah, ini sedikit cerita sharingnya pengalaman pribadi. Jadi memang pengobatan TBC tadi seperti dibilang Dr. Febian 6 bulan, ada yang sampai 2 tahun. Nah, kalau saya selalu bilang kepada bukan selalu ya, seringkali bilang kepada pasien saya yang mulai pengobatan TBC bahwa lakukan ini untuk diri bapak atau ibu sendiri. Pertama, kalau dibiarkan TBC ini untuk diri bapak sendiri atau ibu sendiri ini bisa kemana-mana. Ada yang disebut sebagai TB kelenjar, ada yang disebut sebagai TB tulang. Nah, mungkin kalau orang sering dengar TB kelenjar, TB tulang itu masih agak umum lah ya. Mau kemana pak? Ini mau berobat TB kelenjar gitu kan, mau berobat TB tulang. Nah, tapi yang jarang orang dengar adalah TB otak. Mau berobat kemana? Mau kemana pak? Mau berobat TB otak. Jarang orang ngomong begitu karena biasanya pasien TB otak ini berat dan
tidak tertolong, walaupun bisa juga tertolong, banyak yang tertolong. Nah, tapi jarang yang mau karena jumlahnya juga lebih sedikit ya. Nah, artinya saya suka sampaikan ke pasien-pasien yang positif TBC, Pak, Bu, obati jangan sampai kejadian seperti ini, karena ini bisa mengancam jiwa. Nah, terus selain itu juga saya bilang ini penyakit menular. Nah, jadi yang berisiko bukan cuma bapak atau ibu sendiri, tapi keluarga. Karena apa? Karena tadi saya bilang ini menular dengan kontak erat dan lama. Artinya yang paling berisiko ketularan adalah orang-orang yang kontak erat dan lama dengan bapak atau ibu. Dan gak mungkin orang yang kontak erat dan lama sama bapak ibu bukan orang-orang yang bapak ibu sayangi atau sayang sama ibu bapak. Nah, artinya siapa? Kemungkinan besar keluarga. Nah, ini pengalaman pribadi. Jadi ada pasien yang berobat TBRO ya, resisten pengobatannya 2 tahun ya. Dan pastinya namanya minum obat ada risiko muncul efek samping itu. Makanya lambang apotek itu kan gelas pakai ular, gelas pakai ular pakai gelas di dalam gelas itu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahkan bisa ular pun kalau digunakan sesuai dengan takaran bisa menjadi obat. Nah, tapi obat apapun kalau nggak dipakai kalau tidak digunakan sebagai takaran, tidak diminum sesuai waktunya, sesuai dosisnya, maka akan menjadi ular. Nah, artinya semua obat apapun itu ya, mau obat kimia kah, mau herbal kah namanya, mau jamu kah, saya selalu percaya bahwa setiap itu ada efek samping yang bisa muncul. Jadi kalau ada pengobat, entah dia namanya dokter kah, sinsei kah, tabib kah, yang mengklaim bahwa obat ini nggak ada efek sampingnya, nah rasanya kurang pantas menjadi pengobat. Karena nggak mungkin nggak ada efek sampingnya. Kalau kita bicara misalnya telur dong, ya kan? Telur, kalau kita bicara telur bagus, tapi untuk siapa dulu? Untuk penderita kolesterol nggak bagus. Artinya telur pun ada efek samping. Untuk yang alergi telur tidak bagus. Nah, jadi saya mau sampaikan, Pak, kalau minum obat TBC memang kan nggak sebentar. Jadi ada risiko efek samping yang muncul, dan itu tidak selalu muncul. Kita harapkan tidak muncul. Kalau muncul, nanti kita akan hadapi sama-sama. Makanya itu fungsinya kontrol rutin, bukan cuma untuk ambil obat. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Ada pasien yang pengobatan TBC-RO namanya ya, itu pengobatannya 2 tahun. TBC yang sudah kebal obat ya, TBC yang sudah parah lah, gampangnya begitu. Kalau teman-teman selalu bertanya, nanti boleh pelajari sendiri ya. Nah, di pertengahan di bulan keberapa setelah muncul efek samping beberapa waktu, pasien ini mulai menyerah. Dok, saya sudah menyerah, saya nggak mau lanjut lagi lah dok, apapun resikonya saya mau di stop. Nah, tapi saya pernah bicara sama beliau ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ya Pak, saya paham Bapak sudah mengalami efek samping mudah ini dan sekarang merasa berat. Ini saya ngomong efek samping begini, tapi jangan salah paham ya. Lebih banyak yang nggak muncul efek samping ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini cuma kasus-kasus yang jarang. Nah, tapi ini saya ceritakan begini biar jadi pengalaman. Lalu saya bilang, ya saya paham Bapak sudah mengalami cobaan yang berat, efek samping muncul. Ya dok, saya minta berhenti. Terus saya bilang begini, oke Pak, kalau begitu sekarang saya tanya, yang Bapak rasa apa? Wah, mual, muntah, dia nggak bisa makan, lemes, segala macam. Oke, Bapak kan dia punya cucu, saya tahu bahwa dia sayang banget sama cucunya karena dia suka cerita. Nah, kalau berobat itu kan sering kontrol ya, jadi sering cerita macam-macam. Bapak mau nggak yang Bapak rasain sekarang dialami oleh cucu Bapak? Ya nggak mau dong. Gak mau, benar gak mau. Gimana kalau saya bilang kalau Bapak berhenti obat, kemungkinan cucu Bapak akan ngalamin yang sama. Diam dia. Wah, kan saya bilang lakukan ini untuk Bapak dari awal. Tapi kalau Bapak tidak bisa melakukan untuk Bapak, lakukan untuk orang-orang yang Bapak sayang. Niatkan sebagai ibadah, saya bilang.
karena kita disuruh mencari kesembuhan, bukan disuruh sembuh. Sembuh temannya kita tawakal sama yang memberikan sakit, tapi Bapak mencari kesembuhan itu dan nilai ibadah, dan lakukan untuk orang-orang yang Bapak sayangi. Gak mau kan cucu Bapak ngalamin begini? Ya dong, Bapak. Gimana? Masih sabar? Mau coba lagi? Ya, bismillah. Alhamdulillah selesai 2 tahun. Sembuh ya dok ya? Alhamdulillah. Ya, itu ceritanya. Jadi TBC ini bisa disembuhkan teman-teman ya, dan sembuhnya bukan dari obat. Tetap sembuhnya ya kita percaya bahwa yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan obat dan dokter ini adalah wasilah ya. Diniatin sebagai ibadah, jadi amal baik, insya Allah. Kok saya jadi ustaz? Maaf ya. Cuma share aja. Mantap ya pengalamannya Dr. Nizar dari pasien-pasiennya. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya itu bahwa pengobatan itu butuh banyak ini dok ya. Betul. Banyak ya, dari keluarga itu sendiri, gitu kan ya, dari lingkungan gitu ya. Itu butuh support betul-betul. Betul. Dan ini dok, satu lagi ini yang sering putus berobat itu adalah, nah, kuman TBC ini tadi saya bilang menular, tapi diobati saja dengan hasil penelitian. Kalau diminumkan obat rutin sesuai dengan dosisnya, maka dalam 2 minggu saja kemampuan menularnya sebenarnya jauh menurun, apalagi sampai 2 bulan. Nah, seringkali pasien setelah minum obat 2 minggu atau bahkan 2 bulan itu gejalanya sudah nggak ada. Nah, dan merasa udah sembuh. Nah, ini yang seringkali salah. Nah, tetap harus pengobatan 6 bulan karena penelitiannya begitu. Tadi balik lagi ke ular pakai gelas tadi, ini sudah diteliti. Jangan biarkan obat kita jadi bisa ular tadi. Nah, harus diselesaikan, dituntaskan. Jangan berarti di 2 bulan. Terus juga yang sering bikin pasien nggak mau berobat adalah stigma masyarakat ya. Jadi menganggap bahwa TBC itu nggak elit gitu ya. Sakit apa? Sakit jantung, mau elit dikit lah. Sakit stroke kan. Padahal sama sakit sama aja kan. Sakit apa? TBC itu nggak elit, kampungan gitu ya. TBC-nya kenyataannya ini hasil penelitiannya, TBC ini diteliti di kalangan menengah atas, menengah bawah. Nggak ada perbedaan bermakna. Siapapun bisa kena. Bisa. Anak-anak tua diteliti ya, di bawah 15 tahun sama di atas 15 tahun sama, nggak ada perbedaan bermakna. Jadi siapapun beresiko kena. Dan ini ada pengalaman pribadi lagi curhat. Mudah-mudahan pasiennya nggak dengar. Ada pasien, ini tapi bukan pasien saya, teman cerita. Pasien baru pulang dari US, dari Amerika Serikat. Keluhannya tidak sakit menelan. Sakit menelan aja, padahal ada benjolan, dicek TBC loh. Nah, artinya orang menengah atas, dia baru pulang sekolah dari Amerika Serikat. Jadi siapapun bisa kena. Jadi nggak ada bahwa TBC itu nggak elit. Nah, ini penyakit semua nggak elit, nggak ada elit penyakit ya. Semua itu harus ya, disikapi dengan baik, diterima dengan ridho, ikhtiar cari sembuh. Siap. Jadi jangan beranggapan bahwa TBC itu penyakit untuk ekonomi yang ke bawah gitu ya. Jadi semua kalangannya bisa kena ya. Bisa. Dokter bisa. Dokter pun bisa. Karena kita juga pasti yang beresiko itu ya. Betul. Gitu. Kemarin ini juga ada dokter yang berobat ke saya. Yang insya Allah jadi amal baik buat beliau, resiko pekerjaan. Dia bukan dokter paru, tapi beliau menangani TBC dan terkena TBC ya qadarullah. Tapi ya udah menjalani ya coba jadi amal ibadah. Nah itu ya. Nah mantap kan ya sobat Stroke, info-info dari Dokter Nizar ya, ilmu yang kita sudah dapat hari ini. Nah dokter, terakhir dok, ini kan bagaimana sih dok kita untuk mencegah agar kita tidak tertular TBC ini? Jadi sesuai pertanyaan awal ya, apakah tinggal dengan serumah dengan TBC pasti tertular gitu ya. Nah ini juga ada penelitian ya, nanti boleh dicari ya. Nanti mungkin teman-teman di sini kan udah banyak yang literasinya baik, yang teman-teman sobat-sobat seru juga bisa dicari. Nanti kalau saya salah juga boleh dikoreksi, didiskusikan. Tapi saya pernah baca, saya lupa bahwa mereka yang kontak dengan pasien TBC
itu tidak semudah itu tertular. Dengan yang kontak erat pun kurang lebih 10% yang rate-nya ya yang mudah tertular, artinya tidak mudah. Jadi apakah tinggal dengan seseorang yang TBC pasti terkena TBC? Tidak. Dan seseorang yang terinfeksi kuman TBC, terinfeksi itu gini, bukan sakit. Kuman TBC-nya masuk ke tubuhnya, infeksi itu ibaratnya adalah invasi masuknya kuman ke tubuh kita. Nah, mereka yang terinfeksi TBC tidak semua jadi sakit TBC. Nah, yang disebut TB laten. Nah, tapi mereka membawa kuman TBC. Jadi tidak semua yang kontak dengan pasien TBC pasti tertular, pasti sakit. Nah, tapi, tadi sekali lagi, kan 10% itu juga kan berarti ada mereka yang kontak erat dan lama, tentunya lebih berisiko. Mereka yang tinggal serumah, kan kontak erat dan lama pasti kan, tentunya lebih berisiko. Nah, kalau bisa dilakukan pencegahan, harus lebih waspada dilakukan pencegahan. Pencegahannya bagaimana dok? Pertama dari pasiennya sendiri. Pasiennya harus dikasih tahu, dikasih kesadaran bahwa ini menular. Jangan meludah sembarangan di rumah. Terus kalau bisa selama 2 bulan pertama pakai masker, rajin pakai masker. Tempat makan dan minum dipisah ya. Nah, terus keluarga bagaimana? Sama universal precaution ya, pencegahan umum, pakai masker kalau bisa pas kontak ya. Dan bukan berarti harus dijauhi, apalagi masa ibu sendiri dijauhi atau anak sendiri dijauhi atau pasangan. Nah, ini ada cerita menarik. Ini kita bahas kesehatan ya, mohon maaf kalau agak vulgar ya. Nah, ada pasangan baru menikah. Ini sobat serut tolong disikapi dengan baik ya, ini bukan tujuannya untuk vulgar. Nah, karena ini pertanyaan yang juga muncul, baru menikah dan salah satunya positif TBC, yang wanita terkena positif TBC. Berjalan beberapa waktu suami kontrol karena ada yang ingin ditanyakan, awalnya malu-malu ya. Jawab, iya kenapa? Mau tanya, ya silakan. Kami baru menikah. Oh, saya sudah tahu ini arahnya kemana ya dok? Kan istri saya TBC dok. Iya. Gimana dok? Gimana? Apanya? Ya gimana ya dok? Ya diobatin kata saya. Ya, saya memancing bercanda kan. Ya akhirnya ditanya. Ya dok, gimana dok? Kan kami baru menikah. Kalau ini menular nggak kalau kami berhubungan intim? Nah, ini tidak menular lewat cairan kelamin ya, mohon maaf teman-teman sekalian. Tidak menular lewat darah ya, walaupun bisa ya tapi sedikit. Tapi penularannya lewat droplet tadi, percikan dahak yang kecil. Nah, jadi baru bangun intim boleh? Boleh. Nah, cuma kalau bisa ya dihindarkan bagian-bagian di mana terjadi pertukaran dahak ya. Sekali mau disikapi dengan baik ya. Kalau cairan kelamin nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah berarti boleh dok, boleh. Tapi tetap ada risiko ketularan. Ya risiko mas semua juga. Walaupun bukan suami istri, kita tinggal di Indonesia sekarang urutan nomor 2 tertingginya semua terrisiko. Nanti kalau ketularan gimana dok? Ya diobatin pak. Ya itu berarti boleh ya. Iya. Habis daripada gila, iya. Daripada gila, daripada gila, kan tak TBC-nya semua jadi gila, kan malah repot. Boleh kata saya. Ya jadi ini juga pelajaran bisa. Jadi TBC itu jangan dipandang sesuatu yang mengerikan, bisa diobati asal teman-teman kuncinya tadi jangan jadi pikiran, dijalani dengan serius dan patuh sampai selesai. Ya siap dokter. Wah menarik banget ya. Bahasan kali ini temanya tadi sudah semua dibahas oleh Dr. Nizar yang kompeten di bidangnya ini ya. Terima kasih banyak dokter atas sharing ilmunya. Semoga nih sobat-sobat serut yang sudah menonton podcast ini bisa ada gambaran bahwa apabila punya gejala seperti itu atau saudaranya itu nanti bisa datang ya ke serut dan sudah serut bisa berobat ke Dr. Nizar ya. Dokter terima kasih banyak ya dok atas waktunya, kesempatannya hadir di podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi podcast selanjutnya sama-sama yang bermanfaat lagi dokter ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Febian. Mungkin sebagai closing ya, pertama kalau teman-teman
terkena TBC paru ini, qadarullah misalnya memang bagiannya terkena, pertama adalah yang harus disikapi sabar ya. Jangan kemudian jadi pikiran, yakinlah bahwa TBC ini bisa disembuhkan ya. Jangan juga jadi beban, karena pengalaman saya pribadi banyak pasien-pasien yang kemudian muncul efek samping itu dok, karena dari awal sudah beban pikiran ya. Jadi pengobatannya tidak dijalani dengan lapang hati dan itu memperberat kondisi pasien. Dan kedua adalah yakinlah bahwa kesembuhan itu bukan juga datang dari dokter dan dari obat ya. Tidak mungkin kita dititipkan penyakit atau dikasih ujian kalau kita tidak mampu ya. Apapun itu, sembuh atau tidak sembuh, kita kembalikan ke Yang Maha Kuasa. Niatkan bahwa mencari kesembuhan, berobat itu jadi amal ibadah sendiri. Datangnya udah jadi kebaikan buat kita ya, kurang lebih begitu. Terima kasih sobat-sobat Serut semuanya. Ini sudah di akhir penghujung acara, di akhir podcast kali ini. Nah, oh iya, jangan lupa ya sobat Serut untuk menyaksikan podcast selanjutnya, dan nantikan yang selanjutnya, podcast yang lebih seru lagi dan temanya yang akan lebih menarik lagi ya. Salam